Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Aspiriani, mahasiswi semester 4 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang lohea pada ibu nifas yang bertujuan untuk mengenal bagaimana karakteristik pengeluaran darah setelah persalinan sampai dengan akhir masa nifas, dan untuk mendeteksi dini tanda bahaya infeksi masa nifas jika lohea itu tidak sesuai dengan normal. Nah, untuk pengertian lohea adalah pengeluaran atau sekresi cairan rahim selama masa nifas atau darah yang keluar setelah persalinan sampai masa nifas itu selesai. Pada saat segera setelah persalinan sampai dengan akhir masa nifas, itu perubahan warna pada darah yang dikeluarkan itu berubah berangsur-angsur sesuai dengan fase-fase masa nifas. Jika semakin cepat rahim kembali ke bentuk semula, pengeluaran darah juga akan menyesuaikan warnanya seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis lohea atau tahapan lohea. Jadi pengeluaran darah lohea itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada lohea rubra atau tahapan pertama, darah yang dikeluarkan pada 1-3 hari setelah persalinan. Biasanya darahnya berwarna merah kehitaman, dan kandungannya di dalam lohea rubra itu terdiri dari vernicaceosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Kemudian tahapan selanjutnya atau lohea yang kedua itu lohea sanguinolenta, yaitu lohea yang keluar dari hari ketiga sampai hari ketujuh setelah persalinan, atau darah yang keluar setelah lohea rubra selesai. Nah, yang ketiga itu ada lohea serosa, itu keluar dari hari ke-8 sampai ke-14 setelah persalinan. Dan yang keempat ada lohea alba, yaitu darah yang keluar lebih dari 14 hari sampai akhir masa nifas atau 6 minggu, atau biasa disebut dengan 40 hari ya. Itu biasanya sudah berwarna putih atau berwarna kecoklatan atau sedikit kecoklatan. Nah, kita lihat ya satu persatu karakteristik dari warna loheanya. Yang pertama adalah ada lohea rubra. Ini lohea rubra. Jadi lohea ini tuh berwarna merah kehitaman, dimana kandungan dari lohea ini itu adalah sisa selaput janin, sisa ketuban, sisa bulu-bulu halus pada bayi atau rambut lanugo, dan juga ada mekonium atau bekas dari tinja atau kotoran janin pada saat di dalam kandungan, dan juga lapisan desi2. Jadi warnanya merah ya, merah pekat, merah. Ada juga merah kehitaman. Ini juga ada lendirnya ya, masih ada lendirnya. Ini lohea rubra itu akan keluar pada hari ke-1 sampai ke-3, dan pengeluaran itu semakin hari warnanya juga semakin berubah tergantung dengan loheanya, nama loheanya ya. Ini saya sengaja buatkan penuh ya untuk memudahkan ibu mengidentifikasi apakah ibu atau pasien mengalami perdarahan atau tidak. Karena pasien dikatakan perdarahan masa nifas itu ketika mengeluarkan darah lebih dari 500 cc. Nah, ini saya menggunakan pembalut yang ukurannya 30 cm yang berarti berisi darah sebanyak 80 cc. Apabila menggunakan pembalut yang biasa yang kecil itu mengandung darah 50 cc, dan yang untuk persalinan underpad itu jika penuh itu mengandung darah 500 cc. Nah, apabila ibu dalam 3-4 jam itu ganti pembalut yang 30 cm ini sebanyak 5-6 kali, itu bisa dikatakan ibu mengalami perdarahan. Nah, jadi ibu bisa menghitung ya berapa kali ibu ganti pembalut dalam waktu 3-4 jam. Itu berapa kali gantinya, nanti ibu bisa mengidentifikasi apakah ibu mengalami perdarahan atau tidak. Nah, ini bukan darah asli ya, ini hanya contoh saja. Saya
saya membuatnya dengan pewarna makanan dan campuran yang lainnya. Nah, kemudian setelah selesai masa dari Lohea rubra itu berubah warna lagi, menjadi warna merah kekuningan atau dinamakan Lohea sanguinolenta. Seperti ini warnanya. Ini darah keluar pada hari ke-4 sampai ke-7 dan warnanya merah kekuningan ya, atau bisa juga merah kecoklatan dan masih ada lendir-lendir ya, seperti ini gambarannya. Lohea sanguinolenta ini kandungannya itu adalah mengandung lebih banyak plasma daripada sel darah merah, sehingga warnanya itu sudah memudar dan menyesuaikan kondisi dari tempat perlekatan plasenta itu sudah mulai menyembuh, sehingga menyebabkan warna lohea berubah menjadi lebih muda atau berwarna merah kekuningan atau bisa kecoklatan ya. Dan jumlahnya itu juga berkurang, untuk baunya itu hampir sama dengan darah menstruasi. Ini gambarannya seperti ini ya, ini masih ada lendirnya seperti ini kira-kira. Nah, kemudian setelah hari ke-7 warna darah akan berubah menjadi kecoklatan seperti ini gambarannya. Ini disebut dengan Lohea sarosa. Nah, seperti ini. Lohea ini tuh banyak mengandung serum. Untuk lukanya di dalam rahim itu sudah mulai sembuh dan warna darah juga akan kecoklatan seperti ini, dan juga ada merah-merahnya sedikit, dan juga ada kuning-kuningnya, biasanya ada kekuningan. Ini menandakan bahwa tempat perlekatan plasenta di dalam rahim sudah mulai pulih ya dari luka, dan Lohea ini akan terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 Mas Hanifas. Setelah hari ke-14 ya, lebih dari hari ke-14 itu Lohea sudah berwarna putih dan ada sedikit kekuningan atau kecoklatan ya, seperti ini. Ini dinamakan Lohea alba. Nah, untuk kandungan dari Lohea alba ini itu cukup banyak mengandung liposit yang menandakan bahwa rahim sudah mulai kembali ya ke posisi semula, dan juga sisa fundus itu jika diraba dari suprasimfisis itu sudah tidak teraba lagi. Kurang lebih ukuran rahimnya itu sudah 60 gram. Nah, untuk pengeluaran Lohea alba setiap orang itu berbeda, ada yang cepat dan juga ada yang lama. Nah, apabila ibu mengalami hal-hal di luar normal, seperti contohnya pengeluaran Lohea tidak sesuai dengan harinya, seperti pengeluaran Lohea rubra yang berkepanjangan, Lohea sanguinolenta yang berkepanjangan, dan juga Lohea berbau busuk, atau Lohea warnanya tidak sesuai dengan fase Loheanya, atau bisa juga Lohea itu berwarna seperti kehijauan, itu merupakan tanda bahaya infeksi pada masa nifas yang menandakan ibu itu harus pergi ke tenaga kesehatan terdekat, atau bisa ke dokter, ke bidan, atau bisa ke puskesmas ya Bu. Nah, apabila juga ibu sudah berada di fase Lohea alba, kemudian sudah berada di Lohea alba, ibu keluar lagi Lohea rubra, itu juga bisa ibu harus pergi ke tenaga kesehatan ya Bu, untuk dikaji penyebabnya, apakah ada sisa plasenta ataukah ada jahitan yang lepas ya Bu. Ibu harus langsung pergi ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, terima kasih. Demikian Penkes atau pendidikan kesehatan tentang Lohea pada ibu nifas, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.